dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih dengan Pak Budi Gunadisadikin. Saya penasaran Pak, di Kabinet Merah Putih Bapak itu paling dekat sama menteri siapa sih Pak? Paling deket ya sama menteri siapa ya? Kalau yang baru Pak Purbaya deket nggak Pak? Pak Purbaya udah kenal dari SD, SMP, SMA, Oh begitu. kuliah. Tapi pantas ya, mungkin gaya komunikasi Bapak sama Pak Purbaya itu agak ada miripnya. Lebih ke kayak spontan, belak-belakan. Di awal-awal Pak Purbaya sempat kontroversial kan, karena dibilang koboi begitu. Tapi kalau Bapak kontroversinya agak konsisten begitu Pak. Itu gimana Pak? Saya kalau ngelihatnya emang ya mungkin saya kenal beliau udah lama. Lebih baik orang apa adanya gitu ya. Lebih jujur, lebih terbuka, nggak usah Nah ini kan temenan gitu. nih, berarti sebagai teman yang baik dan berada di posisi yang strategis sama-sama jadi menteri, harusnya bisa saling dukung dong. Pak Purbaya, pastilah kita dukung. Mendukung kesehatan, prioritas kesehatan Indonesia gimana tuh? Nggak mau minta bantuan? Dia kasih anggaran saya gede, nggak dipotong banyak kemarin. Oh begitu ya, itu manfaat pertemanan ya Pak ya? Ada LPDP untuk dokter itu. LPDP. Nah, Pak Purbaya bilang belum bisa nyediain 13 triliun tahun depan, belum bisa. Itu gimana? Ya nanti kan kita tinggal ngadep. LPDP itu duitnya banyak Pak. LPDP itu penyalurannya kapasitasnya besar. Itu luar biasa tuh LPDP. Pak Purbaya kan baru. Sebelumnya tuh menteri apa Pak? Yang sohib-sohib ke Pak? BFF lah Pak. Gitu. Kenapa? Yang sohib. Yang sohib. Semua harus sohib sama Menteri Keuangan, betul nggak? Oh, jadi iya, Menteri Keuangan pegangan ya. Bu Ani, Pak Purbaya, itu kita masih sohib. Karena itu kan yang pegang duit, Tapi kalau duduk sebelah-sebelahan. Yang paling enak ngobrolnya deh. Saya selalu duduknya dekat kan Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Kesehatan itu selalu sebelah-sebelahan. Dan saya duduknya selalu ada menteri lucu, udah kenal lama sih, namanya Mas Mukti ya kepanjangan. Oh iya. Lucu tuh. Senangnya kadang-kadang kita sebagai menteri kan udah stres. Jadi kalau ngomong sama beliau kan lucu gitu. Pak, ada nggak sih makna di balik penempatan kursi para menteri itu? Oh dulu ada urut-urutannya. Dulu sih ada maknanya nggak Pak? Pendidikan dan kesehatan tuh kementerian Kenapa harus jajaran pendidikan dan kesehatan? Aku ya, kalau aku rasa ya, dua-duanya berkaitan dengan manusia. Gitu kan. Kalau pengen negara maju, orangnya masih bagus. Orang bagus definisinya apa? Sehat sama pinter. Iya makan dulu kali Pak. Apa? Pangan dulu atuh. Makan dulu baru sehat baru pinter. Kalau nggak makan nggak bisa. BGS juga agar selalu happy dan bugar. Pak Budi Gunadisadikin ini punya rahasia kesehatan sendiri. Apa tuh Pak? Coba boleh dibuka. Katanya suka olahraga, suka aktivitas Ya lari lah. Lari. Bapak diet-diet juga nggak sih Pak? Enggak diet. Tapi katanya ini juga jaga makan ya nggak sih Dokter Lula? Jaga makan katanya, pagi-pagi nggak pernah makan, udah lari sekian jauh sampai kejadian. Oh waktu itu telat makan aja. Saya kan mau lari, ikut maraton. Maraton itu berat badan mesti diturunin. Karena kalau berat badan BMI-nya masih harusnya 23, nanti lututnya kena. Apalagi udah tua kan. Jadi kita mau nurunin berat badan. Jadi nggak makan pagi, kayak itulah intermittent gitu kan. Karena itu kalau intermittent turun berat badan lari cepat. Jadi intermittent lari, udah hipoglikemi ya, kurang gula, teler jatuh. Nah ini ada kaitannya juga pernyataan Bapak yang dulu sempat viral sih, memang dulu ya. Kalau sekarang gimana Pak yang update-nya ketika Bapak menyampaikan bahwa ukuran celana 33-34 itu akan cepat menghadap Allah? Nah. Itu masih berlaku atau gimana nih? Ya itu bagus kan, jadi viral, jadi masyarakat paham gitu. Oh begitu ya Pak. Kenapa nih? Saya bilang aja, kalau kita pertama cek kesehatan gratis 40 ke atas itu masalahnya obesitas tinggi selain gigi. Obesitas itu tanya Mbak Lula yang dokter, itu korelasinya sangat tinggi ke tekanan darah tinggi sama gula tinggi. Tekanan darah tinggi sama gula tinggi adalah dua faktor penyebab kematian nomor 1, nomor 2 paling tinggi di Indonesia, which is stroke sama jantung. Jadi kalau kita ingin mengurangi kematian atau resiko kematian, jangan punya hipertensi, jangan punya gula. Kalau nggak punya hipertensi gula, itu jangan obesitas. Berat badannya harus, istilah BMI di bawah, body mass index-nya harus di bawah 24. Negara-negara lihat aja, negara usia panjang, Jepang, negara Singapura, kita jalan ketemu tuh,
Bedanya begini sama segini. Tapi Pak, Indonesia adalah negara yang paling bahagia Pak. Dan paling generous lagi Pak. Saya bilangnya gitu, ya kamu healthy tapi kurang happy. Indonesia healthy, happy. Umur agak pendek dikit nggak apa-apa. Nggak healthy tapi happy. Oke, karena ini segmen terakhir mungkin satu kali dari Gian mungkin untuk Pak Menteri. Terima kasih Pak sudah berusaha menyehatkan masyarakat Indonesia di tengah negara yang sakit. Tepuk tangan bagian. Oke, kalau dokter Saya Lula. cuma nambahin sedikit aja, kalau orang mikir bahwa rumah sakit itu adalah rumah buat kemudian gitu ya. Tadi ngumpulin orang sakit, nggak gitu sebetulnya. Adalah rumah yang ngejagain orang supaya nggak sakit. Jadi harusnya datang ke rumah sakit buat check up, bukan buat nyembuhin penyakit. Tepuk tangan, terima kasih dok. Kalau Mas Tejo. Saya berharap sebelum di Kementerian Kesehatan ini nantinya rumah sakit jangan kalah sama bengkel. Nah, kenapa tuh? Kenapa tuh? Bengkel mobil itu kalau gagal, misalkan nggak bisa diperbaiki nggak usah bayar. Tapi kalau rumah sakit pasien meninggal pun harus bayar gitu. Itu aja. Terus yang mungkin yang terakhir adalah saya berharap Pak Budi Gunadi seperti Petro ini namanya kantong bolong, dia wayang paling happy karena setiap yang masuk di telinganya keluar telinga kanan. Jadi seluruh kritik nggak usah digubris, jangan kayak Gareng, semua dipikirin. Jadi kayak gini. Jadi Totot bertahanlah sebagai Petro, hal yang masuk keluar ke telinga sini keluar lagi. Jadi happy. Happy. Oke, kalau dari Pak Budi Gunadi sendiri, boleh dong Pak harapannya ke depan untuk dunia kesehatan Indonesia seperti apa dan pesan untuk masyarakat soal kesehatan. Yuk kita ciptakan FOMO bahwa yang paling cool, paling keren adalah hidup sehat. Dan saya berdoa kalau itu bisa tercapai, semua yang ada di ruangan ini nggak ada yang usianya di bawah 84 tahun nanti. Tepuk Sehat tangan. selalu ya. Terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin berkenan untuk sharing di Q&A dan teman-teman panelis dan juga teman-teman audiens yang ada di studio. Tepuk tangan untuk Q&A malam ini. Terima kasih. Dan tak lupa, terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton episode kali ini. Dan tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.